Halo guys, kembali lagi di channel Heidi Dot. 3 bulan lalu iPhone SE 2020 udah rilis secara resmi, tapi belum di Indonesia ya. Yang beredar di pasaran sekarang masih import. Ada yang legal, ada yang enggak. Ada yang berpajak, ada yang enggak. Dan ini gue pastikan akan berpajak. Gue penasaran banget sama iPhone ini sampai akhirnya gue beli juga gitu. Sebelumnya gue udah sempat bahas sebelum beli iPhone SE itu ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, dan akhirnya gue beli juga karena untuk mengobati rasa penasaran itu. Ini varian 128 dan ini manis banget warna merahnya. Ini ngingetin gue sama permen kaki, tau nggak? Permen zaman dulu yang sekarang kayaknya udah nggak ada ya. Ya ini cakep banget, warna merahnya manis, clean, desainnya clean. Logonya ada di tengah, sekarang ikut sama iPhone 11 series ya. Terus ini tipis, bodinya sama persis body iPhone 8. Overall gue suka, ini iPhone yang menyenangkan sebenarnya. Kecil, enak, di genggamannya enak, di kantong juga nggak bulky. Terus desainnya enak aja dilihatnya, simple, dan ini chipset A13 paling murah yang bisa kita dapatkan di pasaran dan bisa kita pakai selama beberapa tahun ke depan, mungkin sampai up to 5 tahun ya. Banyak keunggulan sebenarnya di iPhone SE 2020 ini, salah satunya tadi adalah chipset yang terbaru. RAM 3GB itu udah sangat cukup buat sebuah iPhone. Terus IP rating 67, itu kedalaman air sedalam 1 meter selama 30 menit. Terus ada lagi fast charging juga, fitur fast charging. Dan kameranya cuma satu, tapi ini powerful banget. Secara hardware ini sebenarnya gue salah ya sebelumnya. Ini secara hardware kamera iPhone 8, tapi karena ada support chip Bionic A13, kemampuannya di-upgrade lagi gitu. Ada fitur Deep Fusion-nya, jadi gambarnya lebih detail. Cuman gue bandingin sama iPhone gue, iPhone XR, itu gambarnya di iPhone SE ini lebih warm, sedangkan di iPhone XR ini gambarnya lebih cool gitu, lebih lebih cool apa sih bahasa Indonesianya ya, gitu deh gitu. Terus nggak ada tulisan iPhone-nya di belakang, ini clean, cuman ada logo doang di tengah. Cakep banget, gue suka sebenarnya ini. Dan collectible item, nggak tahu kenapa ya, gue pakai barang itu nggak suka yang variannya yang paling tinggi gitu. Dulu sempat beli iPhone 11 Pro kan, terus gue jual lagi, akhirnya gue masih tetap pakai yang iPhone XR karena ini masih nyaman banget gitu. Ini masih powerful banget sekarang, masih recommended. Oh ya, ini kekurangannya buat iPhone SE ini nggak cocok buat teman-teman yang suka main game. Terus teman-teman yang suka nonton film, karena tahu sendiri layarnya cuma 4,7 inch, itu cukup kecil, dan kalau nonton film kayaknya kurang nyaman ya. Buat main game, gue pernah posting sebelumnya di salah satu grup, dan gue bilang itu kalau iPhone SE ini nggak cocok buat gamer karena baterainya yang kecil, cuman 1821 mAh. Dan sebenarnya masih bisa diakalin. Apple itu kan ngejual smart battery case ya, sebesar 1700 mAh. Oke sih sebenarnya, cuman jadi bikin iPhone-nya lebih bulky aja gitu, nggak simple lagi gitu. Jadi ini cocoknya buat orang-orang yang pengen HP terupdate dan simple dan nyaman. Kegunaannya sehari-hari paling buat buka sosmed sekedarnya, dan orang-orang yang sibuk, bukan orang-orang yang kayak kita. Buat ngegame sendiri gue masih pakai iPhone XR, pakai ini enak banget buat ngegamenya. Foto-foto juga bagus, buat video juga bagus, dan berkat chipset Bionic A13, lagi-lagi ini support double take gitu, bisa untuk rekam video depan dan belakang bersamaan. Ya gitu aja sih sekilas pemakaian gue selama 5 hari ini. Gue cukup nyaman sama iPhone XR ini, enak banget gitu. Ini tuh simple gitu, buat orang-orang yang suka simple, nggak buat mejeng juga, karena kalau buat foto-foto kan kayak gini dia terhalang logonya gitu. Nggak buat pamer-pameran juga. Nah, karena gue suka banget sama fotografi dan videografi dari ponsel ya, gue pengen nyoba ngubah iPhone SE ini jadi iPhone 11 Pro. Caranya dengan ini, gue punya beberapa lensa dari Moment Lens. Ya, gue nggak punya casing ya khusus buat iPhone SE ini, tapi belakangan
Untungnya si Moment ini ngeluarin buat mounting buat ke semua device ya, device lama atau baru, jadinya bisa pakai lensanya mereka tanpa harus ngebeli casingnya. Karena mereka itu kalau HP-nya nggak terlalu hype, dia nggak bikin casingnya. Bahkan yang terakhir OnePlus 8 series aja dia nggak bikin casingnya karena katanya kurang hype. Gue udah tanya ke Momennya gitu. Terakhir dia bikin yang OnePlus 7 gitu. Mungkin karena kurang laku kali ya gitu. Ini lensanya sangat berkualitas tinggi, sangat bagus. Kacanya tuh pilihan, gue nggak ngerti ya kacanya dari kaca apa, tapi ini emang sangat bagus, bening, sharp, terus durability-nya juga dari badannya nih dari besi, bagus. Gue punya beberapa yang pertama ini yang 18 mm, ini adalah ultra wide. Kemudian yang kedua ini yang 58 mm, ini adalah telezoom kamera. Ini cuma 2 kali zoom sebenarnya, tapi ya ini akan bisa mengubah si iPhone SE ini jadi iPhone 11 Pro. Kemudian gue ada juga ini anamorphic lensnya. Ini buat bikin film sangat bagus pakai HP karena ada flare efeknya, tapi di mounting ini dia nggak bisa dipakai, somehow mountingnya nggak cocok buat pakai si anamorphic lens ini. Caranya gampang banget nih, cuman di mounting kayak gini. Nah, jadi kayak gini. Jadi sebenarnya jadi tambah berat ya, tapi nggak apa-apa. Ini jadi bagus. Gambarnya bisa jadi ultra wide. Iya, selain ini juga gue beli ininya nih, brushnya buat ngebersihin si lensanya. Jadi kalau kotor tinggal dibersihin kayak gini. Dan link pembelian kalau teman-teman mau beli, gue langsung beli ke Moment Lensnya karena gue tinggal di Malaysia, jadi pengirimannya itu gampang. Kalau ke Indonesia ribet, jadi nanti gue coba cariin linknya ya, gue taruh di kolom deskripsi kalau teman-teman mau beli perangkat Moment Lens kayak gini. Nah, sebelum kita foto-foto keluar, ada beberapa aplikasi yang pengen gue rekomendasiin ke teman-teman buat ngambil foto. Yang pertama itu ada yang namanya Retro. Ini dari Moment. Terus kemudian Moment App. Terus kemudian ada Night Mode. Ini juga bakal mengubah kualitas dari iPhone SE ini ya, bisa buat foto malam. Night Mode ini udah gue bahas sebelumnya di video sebelumnya. Terus kemudian ada buat ngambil video, khusus buat video ini ada namanya Filmic Pro, ini juga udah pernah gue bahas. Kemudian ya udah itu sih yang beberapa aplikasi yang bisa gue rekomendasiin ke teman-teman. Aplikasinya emang berbayar, tapi secara pemakaian gue puas banget. Ini ngerasa iPhone itu di upgrade, jadi bisa gue otak-atik sepuasnya, bisa ambil foto raw, terus bisa ambil log sinematik, terus bisa banyak lagi gitu, bisa kita atur secara manual sesuka hati kita.
Nah, sekian video dari gue buat si iPhone SE ini, ngubah iPhone SE jadi iPhone 11 Pro, dan sangat menarik menurut gue. Ini kayaknya bakal gue simpen deh. Ini cakep banget sih warnanya tuh, warna merah ini katanya, kata pengguna iPhone di sana ya. Ini nggak ada obat warnanya, karena di brand lain tuh nggak ada yang warnanya secakep ini. Ini manis banget kayak permen kaki tuh. Oke, segitu aja video dari gue. Nanti ini bakal gue coba compare. Gue lagi nunggu Pixel 4a, nanti gue compare karena ini harganya mirip-mirip dan sama-sama mid range. Nanti gue bakal bikin video secara terpisah komparasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam gadget positif. Gue Didot pamit. Bye bye.